Oke. Udah. Oke. Oh. Oke Mas Cipta, mungkin bisa diceritakan sekarang kondisinya Bang Indra seperti apa sih? Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 30 itu sudah check up pertama ke dokter. Tadi dari dokter pun juga sudah menyatakan kondisinya secara fisiknya itu dan mentalnya udah 90% baik gitu ya. Ya kita juga senang banget dengernya gitu karena memang Babang udah sangat-sangat kuat banget. Cuman memang masih di keluhannya itu masih di matanya gitu ya, itu masih blur. Nah tadi kalau dari dokter pun juga bilang ya itu nanti proses sambil berjalannya waktu. Kemudian juga tadi sebelum ke dokter itu Bang Indra juga ada terapi di satu klinik itu juga. Nah itu tadi matanya dikasih inframerah gitu buat buat mungkin biar anget gitu ya, terus kemudian yang ada cairan yang menekan di matanya itu bisa cepat segera pulih gitu ya. Dan alhamdulillah setelah dilakukan itu Bang Indra bilang katanya sih udah agak mendingan gitu. Yang sebelumnya mungkin ada kabut-kabutnya itu, nah kabut-kabutnya ini sudah mulai hilang tapi memang masih buram gitu. Tapi mungkin tadi pas ini sendiri Bang Indra seperti apa sih, kata kelihatan juga kayak makin segar dia gitu, semakin semangat juga, bahkan sempat tadi yang buat teman-temannya disapa juga, itu seperti apa sih, bisa diceritakan? Ya, kalau untuk kondisinya sendiri dia udah semakin sangat-sangat seger banget gitu ya. Malah dia emang dari kemarin tuh alhamdulillah dapat undangan makan siang dari temennya gitu ya, dari sahabatnya. Kemudian ada undangan ulang tahun juga dari sahabat dari kecilnya Mbak Desi gitu ya. Kemudian juga ada sempat bikin konten juga sama kami gitu ya. Jadi secara ininya dia udah alhamdulillah udah bagus banget gitu, udah seger banget gitu. Ya cuman tinggal di matanya itu aja. Kalau gitu. sehariannya ini Mas Indra Bakti ngapain aja nih selain pemulihan? Ya, jadi selain pemulihan Babang sih di rumah itu lebih banyak kayak belajar untuk berjalan lagi gitu ya, kadang masih buat nguatin kakinya, kemudian keseimbangannya. Nah, selebihnya itu lebih kayak dengerin musik, kemudian dia makan makanan yang emang dia mau gitu ya, sama main sama anak-anak sih. Kak, tapi ini Kak Bekti udah bisa foto kayak gini. Iya bener. Nah itu dia dari di rumah sakit pun emang udah bisa lagi belajar lagi belajar fisioterapi gitu ya, lagi belajar gitu, terus tiba-tiba dia minta dilepasin, Pak lepasin dulu, terus dia tahu pause gitu ya. Emang jiwa entertainnya tuh masih tinggi banget lah dia tuh, gila, nggak ngerasa kalau dia tuh lagi sakit tuh gitu. Udah dapat kuliner juga, itu berarti udah nggak boleh, maksudnya boleh makan apa aja ya? Iya, kalau dari dokter memang tidak ada pantangan makan apapun, tapi harus dibatesin gitu. Jadi nggak boleh berlebihan kayak garamnya, kemudian misalnya seafoodnya seperti itu. Kemarin pas kulineran dari Kak Indra sendiri yang mau atau gimana, apa diajak sama Kak Indra? Sebelumnya memang sudah ada permintaan dan kebetulan juga dapat undangan, dan alhamdulillah teman-temannya tuh nanyain gitu, kira-kira Mas Bukti itu lagi pengen apa sih, lagi mau makan apa sih, akhirnya diajak ke tempat yang emang dia lagi pengen gitu. Tapi gimana, agak selektif juga nggak sih dari keluarga, kayak kan itu kan kayak istilahnya di luar kayak di tengah pinggir jalan gitu istilahnya, higienis nggak? Gimana gitu? Kalau untuk selektif sih kita enggak ya gitu, nggak terlalu selektif banget. Cuman mungkin request ketika pesen sama pelayannya itu kita pesen untuk yang mungkin nggak terlalu pedes gitu, karena memang Bang Indra ini sebelumnya tuh pencinta pedes banget gitu kan. Mungkin kalau kita makan bakso tuh dia sambal pakai bakso, bukan bakso pakai sambal. Nah sekarang ini dia justru malah kalau kena sepedes sedikit kaget gitu. Mungkin karena sudah hampir sebulan ini kan dia nggak pernah makan pedes gitu ya, jadi pas kena pedes tuh langsung kepedesan gitu. Jadi kita lebih batasin ke situnya aja. Kalau untuk selektifnya kita makannya di mana sih, enggak sih ya. Tapi kalau di motorik sendiri seperti apa sih, mungkin terkait gerakan atau mungkin makannya seperti apa, mungkin kan biasa begitu motoriknya agak sedikit lambat dari biasanya. Ya, kalau untuk motoriknya alhamdulillah bagus banget. Cuman memang kan karena matanya agak burem ini, jadi dia kalau mau ngambil gitu ya menebak-nebak posisinya, letaknya gitu. Jadi kayak misalnya ambil gelasnya gitu ya, dia hati-hati. Nggak tahu ya kemarin tuh gimmick atau gimana, dia bercanda. Jadi minum jus semangka
itu ada buah semangkanya ditempel di situ dan ada sedotannya. Yang disedot semangkanya. Tapi kayaknya itu nge-gimmick sih, bikin lucuan gitu ya. Baru habis itu dia nyedot di sedotannya gitu. Nah hari ini juga ulang tahun, mungkin karena ulang tahunnya terlambat kan dirayain hari ini, mungkin tadi bagaimana? Itu acara kemarin kebetulan yang ulang tahun sahabatnya Mbak Desi gitu ya. Ya karena kita pas tanggal 28 itu nggak sempet kan ngucapin selamat ke beliau gitu ya. Akhirnya kemarin tanggal 24 Januari itu ulang tahunnya Mbak Desi. Akhirnya diundang di acaranya Mbak Desi, sekalian kita ngucapin juga ke Mas Indra gitu. Nah Bapak juga sempat mengucapkan ya, berdoa juga, dan mungkin seperti apa? Maksudnya sudah bisa mengucapkan. Iya. Jadi kalau memang kemampuan untuk public speakingnya, kemudian untuk dia memimpin doa gitu ya, alhamdulillah masih ada gitu. Dia memang masih ada kemampuan itu dan dia mengajak semuanya untuk berdoa sama-sama kayak gitu. Tadi kan bilang pandangan kan buram gitu ya Mas ya. Tapi untuk mengenali orang-orang seperti apa sih kalau Mas Indra? Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang baru datang gitu ya, kalau orang yang sebelumnya sudah pernah dikenal, kemudian bersuara gitu, dia mengenalinya dari suara gitu. Karena untuk dari detail bentuknya dia belum bisa lihat secara detail gitu. Tapi kalau dari suara, misalnya contoh kemarin dari sahabatnya Mas David gitu kan, yang udah lama nggak ketemu, pas dia bersuara, halo Indra, kenal nggak ini siapa? Dia langsung David kayak gitu, dia langsung kenal gitu. Nah kalau untuk orang baru kayak dokter yang di tempat dia terapi yang baru gitu ya, dokter Pauline atau apa ya, dia mulai menghafal gitu, dokter Pauline ada nama baru gitu, nama asing seperti itu. Kak, tapi kabarnya Kak Bekti memang mau lanjut lagi nge-MC ya Kak? Kabarnya udah dapet teman. Itu gimana? Ya, alhamdulillah nanti tunggu tanggalnya. Insya Allah ada temennya ini, sahabatnya ini tuh sangat sayang sama Mas Indra. Dia tuh mau bikin acara yang dimana nanti openingnya itu by Indra Bekti gitu. Jadi mau ditunjukkan bahwa Mas Indra tuh masih bisa gitu. Tapi support dari Kak Dila, kayak Kak Indra mau balik kerja lagi itu gimana sih? Ya, jadi sebenarnya dibilang balik kerja, nggak balik kerja juga sih ya. Jadi lebih karena ini rasa sayang dari sahabatnya gitu ya, untuk memotivasi Mas Indra bisa lebih cepat sembuh gitu ya, bisa menyemangati dia gitu. Jadi kita pun dari keluarga ya ikut support gitu. Kalau memang harus yang cari kerja harus kerja ya, kita pasti belum bisa terima gitu. Karena memang kemarin sudah dikasih tahu dulu dia cuma untuk opening, nanti pun didampingi sama ada co-hostnya gitu. Jadi insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Tapi Bang Indra sendiri antusias, maksudnya kembali lagi ke MC-nya, nge-MC gitu mungkin tadi gimana? antusias atau Iya, dia gimana? sangat senang banget, dia antusias banget dengar itu, dia langsung yang wah bener ya gue ya gitu, harus gue ya yang MC ya gini gitu. Oh iya pasti harus lu ya, makanya lu harus siap, harus sehat, dijaga makannya, istirahatnya segala macam, pokoknya nanti di tanggal itu lu udah harus siap gitu. Oke, siap. Dia langsung gitu ya, senang banget gitu. Kalau dari Mbak Dilanya sendiri, kenapa sih masih belum bisa kita wawancarain? Mungkin kalau dari Dilanya sendiri dia masih fokus untuk merawat Mas Indra gitu ya, karena kan di sini Mas Indra ini masih butuh banget pendamping yang bener-bener ngerawatin dia dari bangun sampai tidur lagi gitu. Mas, kan Mbak Dila masih dihujat nih sama netizen masalah soal yang asuransi itu. Mungkin tanggapannya seperti apa sih? Ya, kalau yang saya baca-baca sih sebenarnya bukan hujatan ya. Itu mungkin ungkapan kekecewaan dari beberapa teman-teman netizen yang mungkin belum tahu kronologinya gitu. Yang mungkin kemarin saya juga udah sempat meluruskan gitu mengenai perihal asuransi. Sebenarnya Mas Indra sudah punya asuransi selama 12 tahun, kemudian karena Covid dia berhenti dulu asuransinya, kemudian sekarang sudah mulai ikut asuransi lagi, cuman memang baru 6 bulan gitu ya. Kemudian alhamdulillah kita di cover oleh 2 asuransi, walaupun memang tidak menutup 100% biaya di rumah sakit gitu ya, tapi alhamdulillah kita terbantu banget.
Kemudian juga untuk BPJS ya karena tadi kita di rumah sakit itu pas kejadian kita nggak bisa milih-milih, bukan nggak bisa dalam arti kita cari yang terdekat, yang tercepat karena kan kita takut juga kenapa-napa gitu ya. Dan ketika tahu sakitnya apa, ya ternyata setelah berunding dengan pihak rumah sakit, ya keluarga akhirnya memutuskan untuk tetap di Rumah Sakit Abdi Waluyo karena takutnya jika dipindahkan bisa berakibat yang kita tidak inginkan seperti itu. Tapi untuk kondisi yang sekarang ini mungkin itu dari dokter sendiri bilang sampai kapan sih mungkin terkait pandangan yang kabur tadi juga itu mungkin sampai kapan? Kalau tadi sih setelah dilihat dengan kondisinya saat ini, insya Allah dalam 2 bulan untuk pandangannya bisa kembali normal ya, mudah-mudahan. Tapi kembali lagi itu kan prediksinya dokter gitu. Tapi nanti bagaimana bisa mungkin lebih cepat atau bisa lebih lambat tergantung dari kondisi fisiknya Bang Indra. Tapi ada gak hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan dari dokter gitu yang harus dilakukan di rumah oleh Boleh diulang maaf? mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan Bang Indra gitu di rumah gitu sebagai jalan untuk cepat sembuhnya gitu dari dokter. Ya, selama di rumah ini dia setiap hari, bukan setiap hari, sorry, seminggu itu 3 kali akan ada jadwal untuk fisioterapi. Itu akan melatih motoriknya, kemudian akan melatih juga dari penglihatannya, kemudian juga presisinya. Jadi itu selalu ada sampai nanti benar-benar dia sudah fix bisa mandiri. Kemudian yang kedua, kalau lagi tidak datang sama fisioterapi itu selalu dibantu dengan kita, keluarga dan Dila. Itu tapi kalau untuk hal yang dilarang dan diperbolehkan do and don'ts-nya itu ada gak sih dari dokter? Iya, yang dilarang itu pasti berkegiatan secara berat gitu ya, itu yang tidak boleh dilakukan dulu gitu ya, seperti misalnya kalau nge-MC yang benar-benar harus menguras energinya dia, kemudian juga menerima pekerjaan. Dan kalau untuk wawancara di televisi atau diundang ke stasiun TV itu juga masih belum boleh dulu dari pihak dokternya menyarankan. Kemudian kalau yang boleh dilakukan selama apa yang memang bisa membuat dia itu merasa senang, bisa membuat motivasinya dia, itu diperbolehkan. Dan itu dititipkan dari dokter kepada Keluarga. Tapi gimana sih keluarga maksudnya care-nya kayak Kadila itu care-nya itu seperti apa sih? Oke, ya jadi kalau Dila secara dia sebagai istrinya ya dia pasti sangat memperhatikan apa yang memang bisa dilakukan, yang boleh dilakukan, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Dan kalau kita dari keluarga bantu support gitu apa yang dibutuhkan nantinya, kemudian butuh bantuan apa, kayak contoh misalnya hari ini ke rumah sakit gitu ya, mungkin butuh pendampingan dari pihak keluarga kita gitu ya. Ya kita pasti akan support itu. Tapi pastinya ada nilai, ada gak sih kayak nilai yang diberikan oleh dokter gitu? Oh ini bagus nih gitu gitu setiap minggunya mungkin atau ada perkembangannya progres. Oh ya, kalau progresnya alhamdulillah dokter pun juga melihat progresnya Bang Indra itu sangat luar biasa, sangat cepat gitu ya. Dari sekian pasien yang pernah mengalami sakit yang sama, untuk Bang Indra ini dalam progres belum sampai 2 bulan dia udah bisa sejauh ini gitu. Dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik bahkan gitu ya. Itu dokter bilang ini progres yang sangat cepat dan luar biasa. Tapi untuk operasinya sendiri, bekas operasinya itu seperti apa sih? Mungkin sejauh ini mungkin dari Bang Indra juga mungkin cerita soal mungkin masih pusing atau apa, nyeri. Kalau dari bekas operasi dia cuma rasanya gatel aja gitu ya. Mungkin ya kayak kita bekas luka ya. Kalau mau sembuh kan agak gatel gitu. Dia suka garuk-garuk. Cuma tadi hari ini sudah lepas jahitan juga alhamdulillah. Nggak ada masalah di pemasangan selangnya juga nggak ada masalah. Kalau untuk sering keluhan pusingnya itu memang kalau dia setiap habis berkegiatan. Jadi kalau dia habis naik turun tangga, kemudian dia habis latihan fisioterapi, itu nanti nggak berapa lama dia pusing dulu gitu. Karena memang otaknya kan bekerja gitu ya. Nah itu yang bikin dia pusing. Kalau untuk selangnya sendiri itu memang permanen? Ya, untuk selangnya sendiri itu memang ditanam permanen di dalam tubuhnya. Bang Indra kembali bekerja ini kan artinya mengembalikan finansial yang kemarin hilang karena operasi, mungkin seperti apa sih? Enggak juga sih. Jadi kalau pekerjaan ini bukan masalah di finansial ya, karena kan kembali lagi ya, tadi kita kalau dari keluarga dan manajemen sudah sepakat belum saatnya dia untuk mencari nafkah dulu gitu ya. Kalau yang kita nanti mau lakukan itu adalah bentuk kasih sayang dari sahabatnya yang percaya sama Mas Indra ini untuk bisa dikasih tanggung jawab
nge-MC di acaranya dia gitu. Udah, yang Bang lain? Cipta melihat kesempurnaan dan ketidaksempurnaan Kadila dalam merawat Mancing ya orang ini ya. Mancing keributan lu. dalam merawat Bang Indra gimana sih? Ketulusan. Bang Cipta? Ketulusan Ya maksudnya. mungkin ya seperti itu. Ya, kembali lagi kalau memang sebagai seorang istri yaitu kan kewajibannya merawat suaminya gitu ya. Kalau kita lihat dari perkembangannya Mas Indra sekarang bisa seperti ini, ya berarti insya Allah Dila sebagai istrinya berarti sukses merawat Mas Indra selama sakit ini gitu ya. Ya kita keluarga pastinya berterima kasih lah karena bagaimanapun dia abang kita, dia saudara kita, dirawat oleh Dila sebagai sebagai istrinya. Ya perawat dengan Bang Indra dengan baik dan dia bisa sesehat sekarang, ya kita berucapkan banyak terima kasih. Tapi kalau selanjutnya curhat terapinya kapan sih, Mas? Selanjutnya? Untuk terapi setiap hari, untuk terapi yang ke klinik itu setiap hari nggak boleh putus. Nah tapi kalau untuk janjian sama dokternya lagi kemungkinan 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Kalau untuk rumah sakitnya gitu. Iya 2 minggu atau seminggu lagi. Udah. Oke, Bob, udah. udah. ya ada- Berarti kalau untuk mulai kerja lagi dalam waktu dekat nih kapan Mas kira-kira? Oke, kalau mulai kerjanya lagi itu masih sekitar 4 bulan lagi. Untuk yang benar-benar boleh itu juga belum kerja sih sebenarnya. Jadi kayak 4 bulan lagi ini dilihat dulu dari kondisinya Bang Indra, kalau memang dia sudah bisa, dia boleh menerima kayak undangan interview di televisi, kemudian menerima wawancara sama teman-teman media. Nanti setelah itu mungkin ada press conference seperti itu. Udah. Oke, cukup. Oke. Terus? Oke. Mas Cipta, aku Siap. mau naik Cip.